semuanya, lanjut lagi ya. Kita lanjut soal kita yaitu nomor 36 nih sampai 40. Ini berarti yang terakhir ya. Oke. Tapi jangan lupa dulu please subscribe, oke, dengan nama channelnya ini nih, Lia NGL. Oke. Dan jangan lupa nanti di-share ya buat teman-teman yang lainnya ya. Kalau teman-teman yang nonton ini merasa ini berguna nih buat saya nih, oh berarti teman saya juga harus tahu. Oke, gitu ya. Oke. Lanjut 36 nih. Data yang berhubungan dengan tepat. Oke, ini adalah gugus fungsi ya. Oke, ini adalah gugus fungsi. Teman-teman harus jeli dalam memperhatikannya. Ini OH-, berarti ini adalah alkohol. Kalau alkohol, nama belakangnya adalah ol. Berarti bukan al. Al itu adalah untuk aldehyde. Berarti ini salah. Oke. Terus kalau ini, kalau ada O-nya, oke, ini sama aja dengan ini. Kalau untuk nomor 2 ya, ROR. Oke, kalau yang tadi untuk nomor 1 itu adalah ROH. Oke, ini OH-nya, ini adalah alkohol. Oke, sedangkan kalau yang ini ada O-nya, ini adalah eter. Oke, atau alkoksi alkana. Oke, kita cek alkoksi alkana namanya etoksi etana, benar ya? Ini etoksinya, terus ini etananya. Oke, ini benar. Oke, sedikit larut dalam air, benar, dan dia bersifatnya bisa juga digunakan untuk anestesi. Oke, jadi gini. Jadi ini adalah larutan yang bersifat nonpolar. Oke, ingat ya kalau nonpolar itu kan dia larutnya adalah pelarut nonpolar. Oke, makanya di sini sifatnya dia sedikit larut dalam air. Oke, berarti yang 2 ini udah benar. Oke, kalau udah benar berarti kita udah dapat langsung jawabnya ya. Ini jawabnya yang B. Tapi kita lihat dulu nih. Ini CH3, CH2, COH ini adalah O. Di sini bilangnya on ya. Oke, kalau belakangnya on itu adalah keton. Tetapi di sini rumus gugus fungsinya bukan keton. Ini adalah aldehyde. Oke, berarti ini salah di sini. Ini adalah asam asetat. Oke, udah benar. Oke, tapi asam asetat itu dia bersifatnya polar, bukan non-polar. Ini salah. Ini adalah ester ya, tapi namanya katanya etil. Oke, ini salah. Ini seharusnya namanya ya, ini etilnya. Udah benar etilnya udah. Tetapi kan di sini atom C-nya 1. Berarti seharusnya namanya etil bukan etanoat, tetapi etil metanoat. Seharusnya namanya. Oke. Dan ini udah benar di pemberian rumah makan karena kan dia sifatnya ester ya. Oke. Berarti ini jawabnya yang B. Lanjut lagi soal nomor 37. Oke. Perhatikan nama senyawa berikut. Oke, ini isomer gugus fungsi. Oke, sekarang nih sebelum kita buat dulu, teman-teman harus tahu nih gugus fungsi dia temannya siapa yang berisomer. Oke, jadi kalau alkohol, oke, alkohol tadi yang OH ya, itu isomernya itu adalah dengan eter, yaitu yang O. Oke, ini isomer. Terus selanjutnya aldehyde. Oke, ini yang COH. Oke, ini isomernya itu adalah dengan keton. Oke, yang rumusnya itu yang ini, yang COH. Ini. Ini dia yang berisomer fungsi. Terus nih yang COOH. Oke, ini adalah asam karboksilat. Oke, asam karboksilat. Oke, dia berisomer dengan ester yaitu COOR. Ini ester. Oke, jadi ini yang berisomer fungsi. Jadi ini ada 3 pasangan, ya kan? Kita cek yang berisomer fungsi berarti ingat ya alkohol dengan eter. Ini belakangnya ol, berarti ini alkohol ya, pentanol. Oke, ini salah. Oke, sekarang gini deh, kita buat rumusnya dulu ya. Ini C-nya ada berapa? C-nya ada 5 ya. Ini buta itu kan 4. Ini 1, meta itu 1, berarti totalnya C-nya 5. Hanya ada berapa? Oke, ingat nih, dari ini rumus umumnya adalah CnH2n plus 2O. Kayak gitu. Kalau ini CnH2nO. Kalau yang ini CnH2nO2. Itu rumusnya. Oke, berarti kalau ini C-nya 5 berarti kalau alkohol ya, berarti hanya itu adalah 12
O. Ini. Oke. Kalau pentanon berarti dia masuknya ke sini. Oke. Pentanon itu 5. Berarti ini C5 hanya 10 O. Oh, sorry. Iya benar, ini hanya 10, ini hanya 12. Ini udah jelas nggak sama ya. Oke, lihat ya, isomer itu adalah rumus yang senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi bentuknya yang beda. Oke, asam pentanoat. Asam pentanoat berarti masuk ke dalam asam karboksilat. Oke, rumus kimianya itu adalah C5, H-nya itu, ingat pakai rumus ini, hanya 10, O-nya ada 2. Sedangkan kalau metil butanoat, C-nya berapa nih? Buta itu kan 4 ya. Metil itu dia 1, berarti sama nih. C5, H10O2. Berarti jawabnya paling tepat itu adalah 3 dan 4. Yang E. Oke, bisa ya? Next lagi, 38. Oke, nih. Perhatikan reaksi pembentukan asam karboksilat. Berdasarkan reaksi tersebut, sifat khas dari karbon. Oke, di sini kita lihat, perhatiin ya. Ini dia dari, ini apa rumusnya apa? Oke, ini ester. Ini adalah asam karboksilat. Oke, berarti ini reaksinya reaksi apa? Pintar. Ini adalah reaksinya hidrolisis. Oke, ini dari alkohol. Oke, seharusnya ini hanya ada ya. Ini kan 1, 2, berarti ini ada duanya. Ini alkohol menjadi asam karboksilat. Ini reaksinya, nih lihat aja nih ada O-nya. Berarti ini adalah reaksi oksidasi. Oke, tetapi yang ditanya bukan jenis reaksinya, tetapi yang ditanya itu adalah sifat khas dari karbon di sini apa. Kalau kita lihat atom C dapat berikatan secara tertutup, oke, bukan ini. Terus kedudukan atom C sebagai atom tersier, oke, atom tersier bukan, di sini dia sebagai sekunder, oke, bukan ya. Ingat ya, atom tersier sekunder itu ya, kalau dia primer berarti dia terikat pada 1 atom C, kalau dia sekunder berarti terikat pada 2 atom C, yang ketiga berarti terikat, kalau dia tersier berarti terikat pada 3 atom C, gitu ya. Atom C hanya dapat membentuk ikatan dengan atom C saja. Ini salah. Ini buktinya dia bisa berikatan dengan O. Oke, atom C mempunyai 3 ikatan kovalen. Oke, benar. Terus atom C berikatan tunggal rangkap dengan atom lainnya. Oke, dia benar juga membentuk 3 ikatan kovalen, tetapi di sini ikatannya itu yang kita lihat cuma ada 2. Oke, kalau dirasakan dari sini ya, ini tunggal, ini ikatan rangkap. Ya kan? Berarti ini salah. Atom C berikatan tunggal, oke, atau rangkap dengan atom lainnya, benar. Ini dia berikatan rangkap dengan O dan berikatan tunggal dengan unsur lain, berarti ini berikatan tunggal dengan OH. Oke, berarti jawab yang paling tepat itu adalah yang E. Oke, jadi teman-teman cuma perlu perhatikan reaksinya aja, yang awal sama akhir. Oke, lanjut lagi 38. Di sini yang ditanya itu adalah perhatikan rumusnya. Oke, ini udah dikasih rumus strukturnya ya. Kita ditanya rumus primer, jumlah atom primer sama tersiernya berapa. Oke, nih. Nanti kalau primer kita buat simbolnya 1 ya. Kalau sekunder 2, kalau 3 itu tersier, 4 itu adalah quarter. Oke, supaya nanti teman-teman nggak banyak nih tulisnya di sini. Oke, jadi kita kasih simbol ini aja. Sekunder, ini tersier, ini quarter. Oke, ingat ya, kalau dia primer, atom C primer, itu berarti atom C yang mengikatnya itu cuma 1. Oke, misalnya atom C ini, ya kan? Atom C ini adalah primer. Oke, karena dia diikat oleh 1 atom C. Oke, maksudnya dia mengikat, Jadi atom primer itu adalah atom yang mengikat 1 atom C lainnya. Jadi atom C ini cuma mengikat seluruh atom C yang ada di sini. Oke, sedangkan kalau atom C ini juga sama, dia cuma mengikat atom C yang ada di atasnya. Ini primer. Pokoknya dia paling ujung-ujung itu dia primer. Ini primer, ini primer. Sedangkan atom C yang ini, oke, lihat dia mengikat berapa atom C?
lainnya. Ini ada 1, ini ada 2, ini ada 3. Berarti ini adalah tersier. Sedangkan atom C yang ini, dia mengikat berapa? 4. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, kalau dia mengikat 4 atom C lainnya, berarti dia adalah kuartener. Udah kan, selesai kan? Yang ditanya adalah primernya berapa, tersier berapa. Oke, kita cek. Primer berarti yang 1 ya. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jawaban kita antara D atau E. Sekarang kita lihat tersiernya ada nggak? Tersier itu berarti yang 3 tadi ya. Tersiernya ada 1 nih. Berarti jawabnya adalah yang E. Oke, tapi kalau misalnya ditanya sini kuartener, berarti dia nggak ada. Kuartener ada ya? Oke, berarti enggak. Berarti jawabnya yang E ya. Oke, next ke soal yang terakhir. Oke, terakhir yang soal 40 ya. Diketahui dua buah senyawa karbon dengan rumusnya seperti ini. Jadi ini diketahui ada rumusnya, tapi nggak diketahui nih dia gugus fungsinya apa. Oke, jadi kita harus cek nih. Perhatiin ini COH gugus fungsinya. Ini CO. Oke, teman-teman kalau udah biasa ngerjain sih pasti udah tahu ya. Ini adalah apa? Pinter. Ini keton. Sedangkan ini adalah aldehyde. Oke, ingat yang tadi aldehyde dan keton itu dia memiliki isomer. Oke, mereka berisomer. Yang ditanya, pasangan pernyataan yang benar mengenai sifat kimia kedua senyawa tersebut adalah yang mana? Oke, kita cek. Kalau katanya senyawa X, berarti kalau aldehyde ya, itu ditambahkan dengan reaksi Tollens akan menghasilkan endapan cermin perak. Benar. Oke, jadi pelarut yang digunakan untuk membedakan aldehyde dengan keton, salah satunya adalah Tollens. Oke, yang positif bereaksi dengan Tollens menghasilkan endapannya cermin perak, itu adalah aldehyde. Sedangkan kalau keton itu tidak. Oke, itu Tollens yang pertama. Oke, kita buat di sini deh. Oke, ini aldehyde sama keton. Oke, ini yang pertama kita cek dengan Tollens. Oke, kalau dengan Tollens ini positif ya. Positif ada Ag-nya. Kalau ini tidak. Terus yang selanjutnya kalau dengan Fehling. Senyawa Y ditambah Y berarti dia keton ya. Jika direaksikan dengan reaksi Fehling akan menghasilkan endapan merah bata. Ini salah. Oke, karena yang positif bereaksi dengan reaksi Fehling adalah aldehyde. Oke, ini yang positif nanti akan menghasilkan cermin perak. Oke, bukan cermin perak, akan menghasilkan endapan merah bata. Oke, sedangkan ini dia negatif. Oke, jadi ingat ya, karena aldehyde dan keton ini adalah berisomer, jadi cara untuk membedakannya yaitu dengan melarutkannya dengan reaksi Tollens dan Fehling. Yang positif bereaksi dengan Tollens dan Fehling itu adalah aldehyde. Kalau dengan Tollens dia positifnya adalah menghasilkan endapan cermin perak ya, sedangkan dengan Fehling dia akan menghasilkan endapan merah bata. Oke, berarti yang ini salah. Kalau yang X, senyawa X ditambah oksidator kuat akan menghasilkan asam karboksilat. Oke, ini benar. Oke, jadi kalau aldehyde ini berarti dioksidasi ya, dioksidasi akan menghasilkan asam karboksilat. Oke, contohnya gini, ini saya buatin ya. Oke, reaksi oksidasinya. Ini dia C, ini O, ini H. Oke, ini dia dioksidasi. Jadi ada oksigen nih di sini. Oke, jadi oksigen ini dia akan menyerang H-nya ini. Oke, ini yang namanya H karbonil gitu. Jadi nanti akan terbentuk kayak gini. CH3, CH2, C, ini O-nya. Berarti di sini karena udah ada O-nya, berarti ini OH. Ya kan? Berarti udah benar dia akan terbentuk asam karboksilat, ya kan? Dari aldehyde jika dioksidasi akan menghasilkan asam karboksilat. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Berarti yang B ya. Oke, selesai. Berarti pembahasan kita untuk soal UN tahun 2019 sudah selesai ya. Teman-teman cek aja nih yang nomor 1 sampai 40-nya. Nanti kita lanjut lagi untuk pembahasan UN yang lain ya, yang 2008, 2000 berapa gitu kita akan bahas. Nanti kita akan coba bahas yaitu soal-soal yang SNPTN. Oke, demikian dulu dan jangan lupa please share dan subscribe ya. Dan kalau bisa nih, teman-teman saya minta tolong dong kalau iklannya jangan di skip ya. Oke, terima kasih.